Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu cerita dari Mas Sobirin di Mojokerto. Mas Sobirin ini di kampungnya di sana itu di Mojokerto. Ada satu orang ini dijuluki sama warga itu seorang preman di kampungnya Mas Sobirin ini. Dijuluki seorang preman. Premannya ini suka memalaki anak-anak yang di kampungnya sana. Kalau jam-jam waktu anak-anak pulang sekolah itu suka dipalakin lah sama si orang ini. Panggil aja Pak Sumanto. Pak Broto guys. Pak Broto ini suka memalaki anak-anak kalau pulang sekolah, jam-jam yang sekolah itu. Di situ Pak Sumanto itu pernah ketemu salah satu ustadz di sana itu, namanya Ustadz Iwan. Kalau nama-nama yang saya sebutkan seperti nama kalian, saya mohon maaf. Nah, ketemu Ustadz Iwan, kita skip ya. Nah, satu malam itu Pak Broto ini menemui ketemu Ustadz Iwan. Pak Broto ini keadakan mabuk, Ustadz Iwan ini langsung kaplok lah Pak Broto. Wah, buater. Pak Broto itu ngelempang di bonang dalan. Ketok koncone karo koncone ditulungi. Si Pak Broto ini ngelempang, ditolongi temannya. Nah, temannya ini bilang ke Pak Iwan, Ustadz, bilangnya teman, Ustadz, ini kenapa sampean tampar? Biar dia sadar, katanya Ustadz Iwan itu. Biar dia sadar kalau yang dia lakukan itu salah. Dia mabuk-mabukan, merusak dia sendiri, merusak nama baik kampungnya sendiri. Ya otomatis saya marah, saya gampar lah itu Broto itu. Akhirnya si temannya Pak Broto ini diam, sejenak langsung ditulungi. Akhirnya karo Ustadz Iwan dikasih minum air putih biasa, dikasih minum. Akhirnya sadar tuh Pak Iwan. Akhirnya Pak Iwan ini salah, keliru. Nah, si Pak Iwan ini salah, si Pak Broto ini bilang ke Pak Iwan, Pak, aku ingin bertobat, ingin kesalahanku dimaafkan oleh Tuhan. Wis, ikut aku dulu. Itu menjelang ada nisa lah. Menjelang ada nisa, Pak Broto itu menjelang Pak Daisa itu Pak Broto dijak ke masjid sholat isya lah itu Pak Broto dengan Ustadz Iwan ini. Nah, si
Ustadz Iwan ini bilang ke Pak Broto, kamu berdoalah, minta ampunan ke Tuhanmu, minta kelancaran, keampunan dari Tuhanmu. Kamu belum terlambat Broto, belum terlambat. Nah, si Pak Broto ini berdoa sambil menyesal. Di situ Pak Iwan melihatnya pun agak-agak kasihan lah ke Pak Broto ini. Pak Broto ini masih pas itu Pak Broto ini masih dikenal muda lah, masih muda, lulusan SMA itu Pak Broto ini sudah keluar dari sekolah, sudah menjadi preman kampung sana. Terus Pak Broto ini tobat akhirnya sering itu dengan Ustadz Iwan, sering mendengarkan ceramah dari Ustadz Iwan, mendengarkan dakwah dari ustadz kiai. Terus rajinlah pergi ke masjid, terus sama warga-warga di situ menanyakan ke Ustadz Iwan, Ustadz, iku kok bisa tobat, kok bisa tobat, padahal itu dikandani ibu dewe gak bisa loh Ustadz. Terus Ustadz itu bilang belum. Akhirnya Ustadz itu bicara, mohon maaf lupa, Ustadz itu bicara, tidak ada kata terlambat. Kata terlambat itu cuma kayak si pecundang, gak berani lah. Akhirnya warga-warga itu tutup mulut, diam. Akhirnya berlalulah warga-warga ini. Akhirnya Pak Broto menemui Ustadz Iwan lagi. Ustadz Iwan akhirnya bilang ke Pak Broto, ya apa, wis enak ta uripmu? Ya Ustadz, terima kasih udah mengajarkan ilmu ke saya. Ya, kata ustadznya, ya rajin-rajinlah kamu belajar. Akhirnya tambah rajinlah Pak Broto ini, akhirnya menjadi ustadz di kampung itu. Akhirnya dikenal sama Pak siapa tadi yang awal tadi, kelupaan, mohon maaf, gak usah disebutkan lah, lupa, jangan lupa disebut dulu. Akhirnya si Pak Broto ini Pak Broto ini menjadi ustadz di kampungnya Pak siapa tadi, kelupaan, mohon maaf ya, jangan lupa. Cerita berakhir di situ saja, jangan lupa like dan subscribe. Di sini juga ada pelajaran mengenai ilmu-ilmu yang bermanfaat sekali. Kata si Pak Iwan ini, gak ada kata terlambat ya teman-teman. Mohon maaf sekali lagi kalau pembawaan ceritanya cukup gak enak ya, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe dan komen.